Ibrahim alaihissalam. Tentu saja nilai-nilai Al-Quran yang diajarkan kepada kita ini sudah di dalamnya itu mengambil nilai-nilai yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena aturan-aturannya adalah aturan yang Rabbani, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka suratnya, surat Al-An'am contohnya, surat Al-An'am ayatnya ayat yang ke-161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada yang mau baca terjemahnya? Surat Al-An'am ayat ke-161 sampai 163. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim. Jadi Nabi Muhammad itu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Ibrahim sebagai teladan. Nah, berarti nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, nilai Quran itu juga pada hakikatnya sama dengan apa yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cuma kita tidak memakai kitabnya Ibrahim yang disebut dengan suhuf, ya, lembar-lembar kitab yang Allah berikan kepada Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf, ya, suhuf itu lembar-lembar. Jadi bahwa belajar tentang Ibrahim itu menjadi sebuah keharusan. Termasuk bagaimana kita di usia pernikahan yang saat-saat ini butuh sekali penguatan. Ya, apalagi di era pandemi seperti ini, di saat kita mendapatkan musibah, maka bisa kita menjadikan sandaran, pegangan kita sebenarnya adalah keluarga. Ada anak, ada istri. Bagi istri ada suami. Sehingga memang yang pertama yang harus kita senantiasa siapkan di dalam rumah-rumah kita, ya, anak pribadi dan kita semua, ya, tentu saja adalah bagaimana kita jadikan keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang senantiasa punya nilai ketaatan. Ya, seorang Ibrahim sebagai seorang ayah diuji dengan banyak ujian. Seorang Ismail sebagai anak juga diuji dengan diskusi dengan bapaknya bahwa dia akan disembelih. Seorang Siti Hajar juga seperti itu, seorang istri yang siap ditinggalkan oleh suaminya. Tapi semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hasilnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Yaitu bagaimana kepercayaan Ibrahim alaihissalam. Kita buka di dalam surah Ibrahim, surat ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebelum bicara tentang Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman ayat 24, 14-24. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Gimana terjemahnya? Surat 14 ayat ke-34. Wa atakum, dan Allah, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan iya, jadi doa-doa kita itu dikabulkan, ya, cepat atau lambat, insya Allah. Ini janji Allah. Lanjut.
Jangan lupa cas dulu lah. Karena kalau itu habis baterainya sih nggak bisa pakai di laptop. Lanjut terjemahnya Pak Iwan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Iya. manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Iya. Jadi sampai kata Allah, wa in ta'uddu, andaikan kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian nggak bisa menghitungnya. Dan sebelumnya Allah punya statement wa atakum min kulli ma sa'altum, dan dialah Allah yang memberikan apa yang kalian minta. Makanya seorang muslim itu nggak pernah dia putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun ujian, sebesar apapun hambatan, rintangan, gangguan, sebesar apapun cita-cita dia ke depan, dia punya sandaran Allahus Samad, Allah tempat dia bergantung. Kalau bergantung sama orang ya siap kecewa. Bergantung sama pasti juga ada kekecewaan. Sama istri pasti ada kekecewaan. So istri hanya terhadap suami juga kayak gitu. Kalau dia bergantung kepada Allah, maka yang lain itu adalah perantaranya. Yang lain itu sebagai wasilah, ya. Pada hakikatnya setiap bantuan, setiap pujian, setiap rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jadi lewat suami, lewat anak, lewat istri itu bisa jadi. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, nggak bisa menghitungnya. Tapi kata Allah, innal insana lazalumun kafar. Manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar ingkar. Artinya, nikmat Allah biasanya itu sering terlupakan. Apalagi nikmat yang bagi kita itu kecil ya. Nikmat waktu luang, nikmat kita punya keturunan, punya keluarga. Ya, di saat kita perhatikan orang lain banyak yang kesusahan. Ya kita bukan berarti nggak punya kesusahan, nggak punya hambatan, nggak punya ujian, pasti punya. Tapi kalau kita bayangin mereka yang lebih berat dari kita itu, masya Allah. Ada itu kalau habis subuh kan duduk di sini nih di teras nih pada subuh sambil nerima setoran anak-anak gitu kan, ngajarin yang kecil tuh baca Iqra sama hafalan juga, nambahin hafalan. Itu dari kemarin, dari pasca kita mulai work from home itu, ini selalu ada sekitar jam 5:30 bapak-bapak lewat depan rumah itu pakai bawa ngegotong barang dagangan kayak gitu, jalan kayaknya dari kampung sana, ini kan komplek ini di tengah-tengah nih, jadi jalan pintas tiap hari itu ngeliat, ya Allah. Ntar tapi jam 9 pulang dia, jam 9, jam 10 udah pulang. Ya, kayaknya nggak jauh tuh jualannya gitu. Kalau hujan kesian gitu ya. Sampai kemarin pikiran sama istri, kalau kita beliin sepeda gimana ya, yang bekas-bekas gitu ya, kasihan dia. Ya kita mikir lagi, jangan-jangan dia nggak bisa naik sepeda kali gitu kan, jangan gitu. Terus ada juga tuh malam-malam kayak gini nih, nanti nih ada yang lewat nih, ibu-ibu, tapi bunyi krecek gitu, cek ada di dalam tasnya, tapi bunyi kedengeran. Ini pulang ngamen nih ibu nih. Jadi kalau malam gini baru pulang dia. Nah, mikirin juga kasih nikmatnya, masya Allah. Gitu. Jadi proteksi kita, alhamdulillah kita berangkat nggak sepagi dia, dan pulang nggak semalam dia. Kita masih bisa, pagi masih ada, kadang-kadang malam udah di rumah, udah nyampe. Ya, masya Allah. Itu kalau kita melihat ke atas ke bawah ya, mereka yang lebih butuh dari kita. Kalau kita melihat ke atas, memang ujung-ujungnya kita sulit untuk bersyukur. Nah, setelah ayat ke-34 ini, Allah Subhanahu wa taala ini baru mengingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina
Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ayat ke-35-nya ini doa Ibrahim. Apa doa Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Ya. Yang kedua, wa janubni, jauhi aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, menyembah berhala. Berhala dulu itu patung, sonam, asnam. Dan bapaknya Ibrahim itu tukang buat patung. Tapi dia nggak mau anaknya itu ikut-ikutan. Makanya didoain terus. Ya. Coba deh kita, seberapa sering kita doain anak-anak kita dalam sholat-sholat kita. Tapi khusus kita bayangin. Nah, doa Ibrahim itu wajibnu bani wa baniya an na'budal asnam. Dia takut kalau anaknya itu masuk dalam perbuatan syirik. Jadi yang pertama kali didoain itu bukan masalah dunianya, tapi masalah agamanya. Masalah akidahnya. Ya. Kita khawatir ternyata berhala-berhala untuk anak-anak kita itu bukan patung. Gadget itu bisa jadi berhala. Kenapa? Karena ketergantungan banget. Sehingga ada penyakit disebut dengan gadget-holic. Ya. Kemarin ada anak seorang ustadz daftar di Nurul Fikri SMA. Kemudian enak seorang ustadz besar. Kemudian tes kan, wawancara tuh. Dia bisa tuh main games itu mulai dari pagi sekali sampai malam sekali. Sampai lupa makan, sampai lupa sholat. Ya. Kemarin kita baru diskusikan. Ini gimana nih, kasihan. Hari kita ngobrol-ngobrol karena memang kursinya ada, kita bilang ya udah kita bantu ustadz ini, ya dia sudah berdakwah gitu besar, nah, kita bantu dengan apa? Dengan ya anaknya kita coba didik di sini, kita berikan solusi. Kalau kita pengen egois, udahlah nggak penting kayak gitu kan, udah ketahuan dia punya latar belakang masalah. Saya bilang sebagai kepala sekolah, justru inilah peran kita mendidik anak-anaknya. Karena bisa jadi kadang-kadang anak-anak kita itu sulit dididik sama orang tuanya, tapi sama orang lain itu bisa. Ulama-ulama terdahulu itu menitipkan anaknya itu ke sahabat-sahabatnya biasanya. Ya, untuk apa? Dididik. Ya, masukin pesantren ini, walaupun bukan pesantrennya sendiri. Kalau pesantrennya sendiri biasanya susah, tapi dengan orang lain mudah. Jadi melalui perantara orang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin memastikan bahwa anak-anak kita sekarang dahsyat tuh, ya. Eranya itu era borderless. Kita udah nggak ada batasan. Anak-anak kita itu bisa keluar dari rumah dalam artian secara maya, bukan Mbak Maya, bukan ya. Online, ya. Interaksi dengan orang lain tanpa kita ketahui. Ya. Karena udah borderless, udah nggak ada batas lagi dengan dunia online sekarang ya. Sehingga yang harus kita pastikan adalah kita bekali, bukan kita pagari doang. Kita pagar ya nggak bisa, orang melompat. Sekarang pagarnya kan virtual. Yang bisa kita berikan adalah kita berikan mereka penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibrahim doain anaknya. Wa janubni wa baniya an na'bud. Ya Allah, jauhi aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ya. Kalau masalah dunia nggak perlu diajarin, pasti kita pikirin buat anak-anak kita. Mereka belum makan, belum ini segala macam. Tapi kita belum pernah. Bisa jadi kita kadang-kadang lalai terhadap hal-hal yang sifatnya ini adalah non materi. Yaitu apa? Kecintaan anak kita kepada apa? Kesenangan anak kita pada apa, kebanggaan anak kita pada apa, karena bisa jadi apanya itu akan menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Nah, sehingga memang di halakoh nih, di liqa seperti ini adalah momen bagi kita untuk belajar dari orang-orang yang sudah bisa lebih baik daripada kita. Makanya pentingnya sharing. Kenapa ditanya, gimana keluarga, sehat, segala macam, itu kan diantaranya itu ya. Membangun awareness, ya, kepedulian kita, perhatian kita terhadap keluarga kita masing-masing. Paling tidak ketika ditanya, gimana keluarga? Nah,
rotinya udah lewat ya. Oh gitu tuh. Kalau di sini apa klaksonnya lebih banyak. Karena semalam kita udah beli. Ya, masih ada 3 potong. Ya, we'll be back after this moment. Ya, iya pas lewat. Ya. Kode itu saya kode. Kalau dibeli, memang kodenya kencang banget kalau depan sini. Ya, masih ada itu, masih ada 3 lapis. Ada Pak Doni itu gabung. Ahlan wa sahlan. Kita sambil ya, kita lanjut lagi. Jadi itulah kisah Ibrahim alaihissalam. Jadi memperhatikan bagaimana anak-anaknya. Wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Kenapa kata Ibrahim alaihissalam? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, innahunna, karena berhala-berhala itu adlalna katsiran minan nas. Sudah menyesatkan banyak manusia. Artinya banyak orang-orang yang tersesat dan kita nggak mau anak-anak kita ikut-ikutan seperti itu. Gitu. Ini perhatian Ibrahim terhadap anak-anaknya. Ya, jadi jangan sampai ngikut kayak gitu. Makanya innahunna adlalna katsiran minan nas. Kemudian berikutnya faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang mengikuti aku fa innahu minni, maka dia adalah bagian dari umatku. Wa man 'asani, siapa yang bermaksiat enggak mau ikut aku fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dahsyat ya dalam berdakwah tuh. Orang yang enggak mau ngikutin tuh enggak diejek, enggak dihina, enggak dikafirin, tapi mereka yang nggak mau ikut, kata Allah, Ibrahim mengatakan, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya ampunin mereka ya Rabb. Ya. Apalagi kita terhadap anak-anak kita. Ya. Ya. Kayak ketika kita lagi baca gini misalnya ya, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku, bayangin diri kita. Wali walidayya, bayangin keluarga, ayah dan ibu kita. Ya wali azwajina, bayangin istri kita. Walidurriyatina, bayangin anak-anak kita satu-satu. Ketika kita bicara lagi minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangin tuh wajah-wajah mereka. Jadi ketika bicara tentang doa untuk orang tua, ibu, kita bayangin wajah ibu kita. Ayah, kita bayangin wajah ayah kita. Doa untuk istri, ya kita minta ampun pada Allah atas mereka. Kita bayangin wajah istri. Ketika anak-anak, kita bayangin tuh wajah anak-anak. Ini doa Ibrahim bicara tentang masalah penguatan akidah. Ya. Yang berikutnya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim tuh cinta sama keluarganya. Tapi Ibrahim lebih cinta lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ke-37 surat Ibrahim ini, Ibrahim itu langsung dialog dengan Allah menyatakan, ya Allah ini askantu, aku kan ninggalin nih min dzurriyyati keturunanku nih ya Ismail biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang enggak ada pohon ya Rabb. Ya. Rabbana liyuqimus shalah, agar dia mengerjakan sholat. Ya, bayangin tuh. Dia ninggalin anak, tapi pertama kali yang diperhatikan adalah masalah sholat. Nah, kita kerja gitu kan, kemudian anak-anak sekarang kan lagi di rumah, kemudian pas kita keluar, apakah kita pernah tuh mesen ke anak kita, nanti jangan lupa ya sholatnya jangan telat misalnya. Apakah itu sudah kita lakukan? Kalau belum, yuk kita mulai. Ya, kita belajar dari kisah Ibrahim alaihissalam, memperhatikan ya sampai Rabbana liyuqimus shalah. Kemudian apakah beliau faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Bahkan dia berdoa agar orang-orang di sekelilingnya punya rasa kasih, rasa sayang terhadap keluarganya. Ini subhanallah ya. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya tapi senantiasa dihiasi dengan doa-doa. Ya. Ya, doanya ini dahsyat ya. Jadi dalam kenapa? Karena kalau kata film itu harta yang paling berharga adalah keluarga katanya ya. Karena dia adalah amanah. Pertama yang pasti amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua amanah karena apa? Kita ambil tanggung jawab itu ketika kita akad nikah. Akhadtumuhunna bikalimatillah. Dengan akad nikah, akhadtumuhunna, engkau sudah mengambil tanggung jawab perawatan, pembinaan istri, seorang istri itu dari ayahnya kepada tangan kita bikalimatillah dengan kalimat Allah. Dengan kalimat saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai, saat itu adalah sah. Saat itu kita mengambil dengan kalimat Allah, saat itu tanggung jawab dunia akhirat kita. Dan sekarang udah bersama kita. Sehingga harus kita kuatkan adalah kita evaluasi ini sejauh mana amanah ini sudah kita laksanakan. Jangan sampai berkhianat. Ini doa Ibrahim alaihissalam diantaranya. Kemudian faj'al amidatan minas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan rezeki dari buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi Masya Allah ya, ini bagaimana kita doakan keluarga kita, ya, bukan cuma mereka berkecukupan, tapi kalimat yang indah la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Karena masalah rezeki kan beda-beda. Saya punya anak 4, maka tuh masing-masing itu akan punya kapasitas rezeki yang beda-beda ya. Entah mereka nanti menikah dengan siapa, keluarnya seperti apa, itu pasti nggak bakal sama ya. Bahkan bahasa Quran itu dikatakan wallahu faddala ba'dahum ala ba'din fir rizq, dan Allah faddala ba'dahum ala ba'din, melebihkan faddala ba'dakum ala ba'din, di antara kalian satu dengan yang lain fir rizq, dalam masalah rezeki itu nggak sama ya. Anak 2 rezekinya beda-beda, nggak bisa kita enggak biar sama, yang enggak lah, pasti beda-beda semuanya ya. Sehingga memang doa kita itu bukan mereka menjadi orang-orang yang sekedar mampu ya, tapi ini kalimatnya la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau orang menjadi bersyukur, maka itu nikmat ya, bukan cuma bicara masalah sedikit atau banyaknya rezeki, tapi kalau ada rasa syukur itu la in syakartum la azidannakum, sedikit akan ditambah. Ya, bersyukur dengan apa? Kita sebagai orang tuanya, enak tuh kalau punya anak yang mensyukuri bahwa kita sebagai orang tuanya, dia ridho. Orang tuanya punya banyak kelebihan, di sisi lain juga punya banyak kekurangan ya, nggak terlalu banyak nuntut nantinya ya kan, itu nikmat ya. Banyak orang kemudian punya anak, kemudian anaknya ya, di mana kemarin tuh, di NTT atau NTB itu ya, seorang ibu dituntut oleh anaknya. Kenapa? Karena ngejual motor kalau nggak salah ya, punya keluarga. Kata anaknya itu jatah saya gitu kan, tapi ibunya butuh uang, akhirnya dijual, dituntut tuh. Udah mulai kasusnya itu udah masuk ke kantor polisi. Pernah baca nggak itu, apa lihat nggak rekamannya itu? Karena sampai nangis tuh, dituntut. Kemudian dikumpulin tuh di dekat di polsek atau polres, saya lupa tuh, sama kapolseknya. Ya, kapolseknya dikasih tausiah itu anaknya. Dia bilang, ini ibu, ada ibunya, ada anaknya, ada banyak orang situ. Ya, dikasih tahu, nggak salah, nuntut orang tua ini yang ngelahirin. Ya. Nuntut apa? Untuk dikembalikan itu harga motornya. Apa kata polisi tadi? Dia bilang kayak gini, kata polisinya. Nih saya punya uang di ATM. Saya akan bayar seharga harga motor. Berapa? 11 juta, saya bayar 11 juta. Kan harga motor segitu 11 juta. Tapi saya minta cuma satu, kamu sujud sama ibumu sekarang. Saya kasih uang saya. Nggak mau itu. Nggak astagfirullah. Ya, sampai kayak gitu ya. Anak yang tidak bersyukur. Ya, sesalah-salahnya orang tua, dia sudah memberikan darah dagingnya buat anak. Ini seorang ibu apalagi ya, yang nyusuin, yang segala macam, ngelahirin, Masya Allah. Nah, saya tuh kalau ngelihat wajah ibu aja tuh, baru ngelihat wajahnya aja ya Allah.
kemarin waktu 2 pekan yang lalu lah, Manggarai kan pasar rumput, ketemu sama ibu, ya minta beli sesuatu, alhamdulillah kan ada rezekinya kita beliin. Tuh pas ibu bilang makasih, kayaknya sedih banget, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya ngasih gitu kan orang tua, tapi Masya Allah, itu kebayang gimana kalau ibu sampai tersakiti ya. Ini salah satunya orang-orang yang bersyukur. Karena konsep syukur itu kata Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Makanya kita punya anak-anak yang bersyukur, sebagaimana doa Ibrahim, la'allahum yashkurun, agar menjadi mereka anak-anak yang bersyukur, berarti anak-anak yang tahu bagaimana menghargai orang lain. Walaupun bisa jadi pemberiannya nggak banyak, tapi dia menjadi orang yang pandai berterima kasih. Ya, karena setiap orang pasti punya hutang, ya, hutang sosial, hutang psikologis terhadap orang lain, apalagi kita terhadap orang tua. Yang kedua, yang berikutnya doa Ibrahim adalah Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ini ayat 38 adalah Rabbana, ya Allah, innaka ta'lam, engkau tahu, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami tampakkan. Ini kekuatan akidah itu adanya di sini. Allah paham, Allah ngerti apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Bagi kita sebagai seorang muslim, ketika ini udah melekat, maka nggak ada lagi yang tersembunyi bagi Allah. Wa ma tukhfis sudur, termasuk apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Sehingga memang yang kita perlukan adalah kelapangan hati kita betul-betul menjadikan orang-orang yang antara hati dengan perbuatan, perkataan itu sesuai. Al-muwafaqah bainal afwal wal aqwal, antara perkataan dan perbuatannya itu inline, ya, searah. Dan ini bukan pekerjaannya mudah. Dan ini juga yang harus kita wariskan ke anak-anak kita. Nah, innallaha ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Nah, Allah tahu loh apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Kalau ini kita katakan ke anak-anak kita, mereka nggak berani nyontek, insyaallah. Ya, walaupun kadang-kadang godaannya besar, ya. Tapi yang lain pada buka buku, yang lain pada ini gitu kan. Tapi ini bukan pekerjaannya. Mudah yang menanamkan ini. Termasuk Luqman Al-Hakim ini juga menanamkan ini pada anak-anak, ya. Apa yang tersembunyi di lautan semuanya Allah tahu. Ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir. Kalau kita buka surat Luqman, maka penguatan akidah ini sangat kuat ke anak-anak. Jadi ketika kita pergi, maka penguatan ini kalau ini terjaga, kita akan nyaman. Ya. Apalagi di saat-saat sekarang ini kan. Saat-saat apa? Saat anak-anak kita itu mereka dekat dengan kita secara fisik, tapi bisa secara hati tidak bersama kita saja. Ya. Tapi kalau kita coba senantiasa menguatkan kalimat-kalimat ini, mudah-mudahan walaupun dia sendirian, tidak bersama kontrol, mereka jadi orang-orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga nilai-nilai kepribadiannya, karena Allah tahu apa yang tersembunyi dan apa yang ditampakkan. Yang berikutnya adalah doa Ibrahim alaihissalam sebagai pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Kita stressingnya di kalimat terakhir, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa. Ini sama dengan ayat pertama yang kita bahas tadi, wa atakum min kulli ma sa'altum. Hari esok itu nggak ada yang tahu. Maka doa itu adalah bagaimana kita menyongsong hari-hari ke depan dengan harapan kita. Dan
kalimat yang indah dari Ibrahim, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa. Ini harus menjadi keyakinan dalam hati kita. Ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini bisa jadi kita dapat tribulasi, dapat ujian dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari apapun ya. Maka yang harus kuat dalam diri kita, inna rabbi lasami'ud du'a. Kita nggak bakal bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhanku lasami'ud du'a, benar-benar mendengar doa. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Apa syarat dan ketentuan berlaku? Pertama itu adalah tentu saja didasari dengan keimanan. Doa yang baik-baik saja. Diawali dengan apa? Dengan kita banyak melakukan amal-amal kebaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita banyak ibadah, baru kita berdoa. Insya Allah akan mudah ijabah doa-doa kita. Apalagi kita termasuk orang-orang yang bisa mengatur tuh saat, waktu, dan kondisi yang qabulnya doa. Ya mulai malam Jumat sampai menjelang maghrib di hari Jumat, ya kan, antara dua khutbah berada asar di hari Jumat, ya kan, antara azan dan qomat. Kadang-kadang kita ngobrol antara azan dan qomat, sayang. Antara azan dan qomat udah doa aja, singkat, padat, doa. Ya kita lagi butuh rezeki, maka berdoa aja. Ya Razzaq, Farzukna, Ya Razzaq, baca aja gitu. Kita pengen kesembuhan, ya salam. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, waktu-waktu ijabah. Menjelang subuh, Masya Allah, itu waktu itu mantap ya. Kita bisa qiyamul lail 2 rakaat, kemudian dalam qiyamul lail itu selipkan tuh doa-doa terbaik. Apalagi bisa kita saling mendoakan di antara kita. Yang berikutnya ayat 40, ini doa yang wajib kita hafal. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, Allah jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kita dulu nih. Ya. Jangan ada istilah telat lagi sholat ya. Kalau kita nggak ada masalah, artinya nggak ada rapat ya, nggak ada kerjaan, udah denger azan masih terlambat juga, na'udzubillah. Ya. Sholat yang paling berat kata Rasulullah SAW adalah sholat subuh. Bagi siapa? Bagi orang-orang munafik. Hati-hati makanya. Jangan sampai di dalam hati kita masih ada bibit-bibit kemunafikan. Dengan apa? Terasa berat. Terasa berat. Nah, sholat subuhnya itu terasa susah banget. Nah, kalau nggak biasa emang susah. Tapi kalau terbiasa insya Allah. Ya, makanya diawali dengan apa? Qiyamul lail dulu. Jadi subuh nggak bablas. Ya. Ustadz mohon maaf, saya kekhusyuan qiyamul lail jadi subuhnya bablas, berarti ini masih masalah ini kan. Karena yang wajib itu kan subuh ya, qiyamul lail sunnah. Tapi kalau alasan sih gampang dibangunnya kan, ya kan. Ustadz saya udah bangun tuh tengah malam gitu kan, nggak bisa tidur, sholat enggak. Terus ya udah, bablas juga akhirnya, ya bablas intinya orang nggak punya niat kan kayak gitu ya. Ya yang semalam kan ada yang liko juga tuh, sama tuh. Ya kalau udah kultumnya bagus, segala macam bagus. Giliran mutabaah. Kalau kayak mulai enggak. Seminggu ini enggak Ustaz. Waduh. Kenapa? Gitu deh, sama istri udah dibangun-bangunin susah banget. Padahal setting waker udah jam 4 sama jam 4 seperempat. Lah iya kalau nggak punya niat tinggal nutup doang itu handphone. Ya, masalah itu ada di dalam hati, kekuatan niat kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa menjaga sholat. Ini Nabi Ibrahim loh. Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ya, tapi ibadahnya itu sampai doa Rabbi ja'alni muqimas shalah. Yang kedua, wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan juga keturunanku mendirikan sholat. Ya. Artinya ketika kita lagi sholat, kita mikir juga, kira-kira istri gua di rumah sholat enggak ya? Kira-kira anak-anak lagi di sekolah sholat enggak ya? Sampai kepikiran. Sehingga ketika di rumah nanti ditanya tuh, kamu tadi sholat? Sholat di mana? Di rumah. Loh, kok lama dong berarti? Kan pulang sekolahnya ya. Berarti udah kita sampai care tuh terhadap anak-anak yang sholatnya itu sampai di akhir-akhir waktu misalnya. Ya.
Jangan sampai kita nggak pernah punya gambaran bagaimana sholat anak-anak kita. Sebenarnya bisa kita lihat lah, ketika subuh aja susah dibangunin, misalnya ada kita aja susah, apalagi tanpa kita. Ya, artinya bisa justru kita jadi semakin khawatir. Gitu. Nah ini makanya pentingnya apa? Pentingnya dari sekarang berarti dari doa-doa ini kita kuatkan lagi pemahaman anak-anak kita tentang sholat. Kita buat nyaman. Kalau sebelum 7 tahun itu jangan dibuat strict, ya kan? Nyantai aja, mau sholat silahkan, nggak masalah. Gitu. Kenapa? Karena masih mereka itu butuh model aja. Mau ikut bagus, kalau nggak ada masalah. Tapi kayak udah mulai 7 tahun, udah kata Rasulullah, muru auladakum bis shalah wa hum sab'un sinin. Udah mulai tuh, adab-adab sholat kita ajarin di usia 7 tahun. SD itu kan udah mulai. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul dia ketika usia 10 tahun. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku semua yang tercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Idul Adha ini kita belajar dari Ibrahim alaihissalam, salah satunya adalah bagaimana memahami bahwa keluarga ini adalah pondasi dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar lagi. Sehingga keluarga ini adalah amanah. Mereka bukan milik kita, tapi kita punya hak guna pakai. Karena amanah nanti akan ditanya sama Allah. Ya, ini amanah nih udah diapain aja gitu kan? Dirawat enggak? Dijaga apa enggak? Gitu kan? Alangkah indahnya kalau ternyata kita menjadi orang-orang yang amanah. Bahkan membuat senang orang yang memberikan amanah. Kita pernah dengar ada seorang sahabat itu yang merawat kambing. Ya, sahabatnya yang lain ketika ditinggalkan sampai beranak pinak, sampai banyak. Kemudian orang yang itu datang. Ketika datang, dikasih tuh semuanya. Kenapa? Ini punya ente semua. Dulunya nggak seperti ini. Ya. Tapi saya rawat, karena ini milik antum, ini milik kamu, ya saya kasih semuanya. Ini Masya Allah, ini benar-benar amanah. Kira-kira senang nggak tuh orang yang memberikan amanah? Oh, pasti bahagia. Ya kan? Ya, jangan kebalikannya kan. Ketika dirawat ternyata bermasalah, ya kan? Ya, penyakitan. Saya punya tetangga tuh kan, dia kongsi kerjasama itu melihara kambing di daerah Kerawang sana. Ya, cerita tuh tetangga, Ustadz, aneh ini orang kenapa? Karena di Kerawang kan jauh kan, laporannya ada aja. Kalau kita pas lagi ke sana, loh, kami kok tinggal segini? Iya, kemarin mati, gitu kan. Iya, kemarin udah sakit, udah kita potong, gitu kan. Segala macam. Lama-lama habis juga itu kambing. Ya, apa yang terjadi? Nggak mau lagi dia ngasih amanah. Udahlah, gitu kan. Tadinya mau dituntut juga lah, udahlah, biarin aja lah. Nah, gimana kalau ternyata nanti Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang amanah berupa apa? Keluarga, istri, dan anak-anak kita. Ya, sehingga seorang mukmin ada walladzinahum ala amanat gimana bi ahdihim wa amanatihim, surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Nah, kita buka ya. Surat 23. Walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, surat Al-Mu'minun ayat ke-8. Orang-orang yang beriman yang sukses adalah mereka-mereka yang diamanatihim, terhadap amanah-amanahnya, wa ahdihim, dan janji-janjinya, ra'un, senantiasa dirawat, dijaga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses itu menjaga amanah. Berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, di mulai hari ini kita kembali nih kuatkan nih ya, harapan keluarga kita. Jadi bukan cuma jadi pengantin baru, tapi seterusnya. Karena menjadi keluarga samara itu target kita panjang hidup, madal hayah. Tentu saja setiap tahun fasenya ujiannya itu beda-beda. Ya, kemarin dapat masukan tuh dari teman orang yang nanganin psikologi ya. Dibilang katanya kalau secara teori perkenalan itu adalah dilakukan nggak cukup setahun 2 tahun, tapi sepanjang hidup.
Karena setiap kita dinamis, pasti ada perubahan. Temperamentalnya berubah, sikapnya berubah, kebiasaannya berubah, seiring bertambahnya usia, bertambahnya pendidikan, pasti gayanya akan berubah, sehingga dibutuhkan selalu pemahaman. Termasuk adalah bagaimana kita memahami istri dan memahami anak-anak kita. Pasti akan ada turbulensi dan segala macamnya, pasang surutnya, sehingga yang dibutuhkan adalah tafahum untuk terus saling memahami. Hadanallah ya kumujima'in, mudah-mudahan menguatkan saya pribadi dan kita semua. Ya, karena di masa COVID ini di Jawa Tengah tuh katanya sampai 3 kali lipat ya kasus perceraian. Nggak tahu, mungkin bosan kali ya. Di rumah mulu, kayak gitu ya. Itu di Semarang. Tapi di Jawa Barat terjadinya baby booming katanya. Banyak orang yang melahirkan, yang lagi hamil katanya. Nah, orang Bandung gimana orang Bandung? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita tambah keluarga dari saya sama pautnya nggak boleh tatap muka, jadi mempersiapkan anak 15 saat besar udah selesai alhamdulillah, tapi belum berani kontrol sekali baru karena masih kondisi pandemi. Sekarang udah selesai kuliahnya, ya persiapan untuk semester berikutnya, tapi tetap masih di rumah. Ya, yang di Semarang. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang nomor 2, nomor 3 ya, udah masuk di kelas 12 dan kelas 11 di NF, sama Yazid paling kecil yang 4 tahun mau 5 tahun nanti bulan Agustus insyaallah. Alhamdulillah kondisinya sehat-sehat semua. Yang nomor 2 kemarin agak panas-panas kayak gitu, sakit. Tapi alhamdulillah udah dicoba dipijitin dulu lah. Ya, alhamdulillah tadi udah agak enak. So far, alhamdulillah ya. Lumayan juga PJJ 4 orang ya. Samaan ya, jadi berlima ya. Istri juga. Jadi rebutan tempat ya. Makanya nyaman tuh di depan sini. Cuman gitu banyak iklannya ya. Kang ojek, kang jualan, jajanan gitu. Baik, itu sebagai laporan. Alhamdulillah untuk kegiatan di rumah juga so far sampai saat ini berjalan terkontrol ya. Baik, itu apa ya, gimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik, sehat. Istri PJJ? Masih. Sih ya. Tapi udah ke sekolah terus nih tiap hari. Iya, nyiapinnya dari sekolah ya. Iya. Kalau muridnya nggak ada. Iya, perwalnya gitu. Jadi gurunya tetap di sekolah. Peraturan wali kota yang baru keluar. Gitu, untuk Depok ya. Gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah swasta kan nggak terlalu ya. Artinya dia bagaimana ada kebijakan. Studentnya PNS kan ya? Iya. Iya. Anak 3 ya? Putri Anak semua 3. ya? Masih 3 Ustaz. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallah. Lancar. Bisnis sedang berkembang lagi ya, alhamdulillah ya. Masih berkembang. Ya. Baik ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran semuanya. Amin. Amin. Roy, gimana Roy? Alhamdulillah Ustaz. Anak istri sehat. Istri sehat, anak kedua udah mulai sekolah walaupun online. Jadi udah 2 hari ini lewat Zoom tuh. Yang Radia udah kelas 3 di Rohama. Yang satu lagi Raja baru kelas 1 Ustaz. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Online ya? Online semua. Ke laptop semua tuh? Yang satu pakai HP istri. Istri ya, iya. Gitu Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Antum sehat ya? Alhamdulillah, BB aja sih Ustaz. Lancar, olahraga juga jalan terus.
Bukan itu bulu tangkis. Iya, bulu Masa tangkis. jalan. Oh. Maksudnya bulu tangkisnya jalan. Dia ngikut orang naik sepeda gitu enggak? Enggak. Enggak hobi ya. Beda Motor aliran. ya, hobinya mobil ya. Motor. Oke. Habib gimana, Habib? Kita satu-satu nih. Habib, masih di sini. Gimana, masih di kolam? Ya, tadi kalau udah pulang tuh enak. Oh, masa pulang nggak enak? Harus enak dong ketemu dengan istri kan sama anak. Biasanya kita pulang. Kenapa suaranya tuh kurang jernih? Putus Zat. Pak, kayak ngaung-ngaung gitu, ada suara ngalor. Coba itunya tarik, masukin lagi. Sekali lagi, masukin lagi. Cek. Wah, Oke, langsung deh. Anak istri saya. Coba antum nggak usah pakai handsfree. Habib nggak usah pakai handsfree coba. Jelas nggak Bang? Coba langsung aja. Kan sepi tuh di situ. Alhamdulillah. Coba Alhamdulillah, dicopot itunya. Zat. Nah, antum ngomong coba. Alhamdulillah baik semua Zat. Lebih keras suaranya, enak. Ada suaranya. Baru satu ya? Belum nambah ya? Ya, Zat. Belum Zat. Kemarin produk gagal emang apa? Antum Instan. mungkin karena betah di ini kolam lele kayaknya nih. Daripada di rumah. Ya, beginilah resiko usahanya Zat. Memang Masya Allah. begini Tapi adanya. lagi booming katanya ya, lele ya. Budidaya. Iya. Yang lagi booming itu yang lele apa namanya? Sang Korea. Lele bumbu Zat. Oh, Ya, kalau yang antum enggak? Kemarin sempat nyobain, cuman kadang-kadang nyaring lelenya agak susah. Ya, karena masih berimbas kemarin Ustaz. Jadi petani sekarang tuh baru mulai pembesaran. Baik. Udah sekilas saja kita evaluasi lele, kita keluarga evaluasinya. Oh, jangan salah fokus. Istri di rumah? Istri di rumah aja Ustaz. Nggak kerja ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Anak usia berapa berarti sekarang? Anak usia 5 tahun setengah. 5 Insya Allah setengah. tahun ini rencana mau masuk ke SD? ke TK Rahmani. TK Rahmani. Sudah dong sekarang berarti? Kalau untuk PJJ daftarnya ya? sih sudah. Belum dikonfirmasi oleh pihak TK-nya kapan mulai. Ya, PJJ segala macam. Oh gitu. Baik, dan mudah-mudahan dimudahkan semuanya ya. Amin, amin. Next, berikutnya kita dengerin Pak Erik nih, long time not see. Pak Erik, mana dia Pak Erik? Jangan di-mute. Pak Erik? Bib, di-mute antum, Bib. Habib di-mute dulu. Kalau enggak kita mute dari sini ntar. Oh ya. Insya Allah. Oh, siap. Ini mantep nih. Tampilannya kayak ini. Kiai Bandung. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah sehat, Tat. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh. Anak, istri sehat ya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Tat. Usia berapa yang paling besar berarti kelas 2 ya sekarang ya? Ya, kelas 8, Tat. Ya, kelas 8, Masya Allah. Yang ini kelas 5 ya? 6? 6. Nah, 6. barengan ya kelulusannya ya, berjeda. Iya. Alhamdulillah. Gimana, ada hambatan PJJ? Alhamdulillah, Tat, nggak ada, Tat. Lancar aja. Cari ya. Udah bisa sendiri pagi tuh. Oh gitu. Saya tinggal dua mereka berdua. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
udah regulasi pribadinya udah bagus berarti ya, udah bisa Insya Allah, Tat. mandiri lah insya Allah. Iya, insya Allah. Istri udah aktif ya di kampus? Sudah, Tat. Udah. Gak ngaruh lockdown, tetap kita ke sana nih. Ke kampus, iya. Karena itu jumlah mahasiswa baru gimana? alhamdulillah naik 10 orang jadi 20. Alhamdulillah. Tetap berjalan ya berarti ya. Jalan. Gitu. Oke. Buka prodi baru, alhamdulillah. Oh gitu. Prodi apa? S1 kebidanan profesi, Tat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Optimis kita insyaallah semua aktivitas. Amin, amin. Oke. Next kita berikutnya ada Umar. Kita mau dengar nih prosesi kelahiran anak ketiganya. Oh, Mana Ustaz Umar? Kapan? Hadir. Udah? Melahirkan belum? Belum. Tanggal 10 katanya. Agustus. Oh, Agustus. Wah, kita buru-buru aja nih. Nah, tadi udah nanya-nanya tuh sama Boy. Agustus ya. Besok Udah Sabtu gimana hasil ini? Diskusi sama bidan. Masih optimis lah insya Allah. Kita optimis. Dan semua yang yang ada di dalamnya optimis bisa. Oh gitu. Jadi mazhab normal ya? Mazhab normal. Ya. Sepakat Normal atau new normal? Jadi Pak Umar nih anak pertama dan kedua itu kan sesar. Sekarang istrinya sedang hamil anak ketiga. Maunya normal. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Yang ke-1 dan kedua gimana? Yang ke-1 udah sekolah kan? Masuk TK. Masuk TK. TK mana? TK situ depannya lapangan apa sih namanya? Dahlia. Oh, Dahlia masuk di PAUD Dahlia. Alhamdulillah. Iya. Berarti tinggal di sini dong? TK-nya ya setahun ini. Oh gitu. Iya. Saya yang PP. Iya. Mengalah. Udah Yazid tuh denger Dahlia. Iya. TK-nya Yazid ya. Iya. Yang nomor 2 usia berapa? Yang 2 usia 3,5. 3,5. Perempuan ya Pak ya? Perempuan semuanya. Insya Allah. Ini perempuan nih. Boy ya. Habib juga perempuan. Nah, jadi ragu-ragu itu mau yang kedua, takut perempuan lagi. Ganti murabi dulu ya, Bib. Gara-gara murabinya. Kawat. Oke, alhamdulillah. Santri gimana? Sehat semuanya? Santri mulai, kan? lagi udah aktivitas, cuman ada satu yang kurang sehat. Terus belum masuk? Udah masuk, kurang sehat, diambil. Oh gitu. Tapi udah di sini ya? Anaknya Agus. Agusnya nggak datang nih. Dia lagi datang. Kambing kayaknya nih, juragan kambing. Iya. Kambing. Oke, semoga lancar ya, insya Allah. Amin. Oh iya Ustaz, Afan tadi telat. Kenapa ya? Anak habis Isa, tidak sebentar sambil nungguin. Tidur. Bablasan. Digedor santri. Ustaz, ada tamu. Udah kayak ngerti kok. Tamu langsung tamu. Tamu pergi. Oh iya kok. Alhamdulillah, itu cara ngetin gitu tuh. Datang tamu. Iya. Saya ya. Abas tuh. Silakan. Berikutnya Aiwan. Gimana? Ya, siap, Tat. Ini gelap-gelapan nih tumben. Biasanya terang. Kamar, Tat. Oh,
Iya, Kalau kamar temaram gini ya, nggak terang emang ya. kan lagi tidur dia. Oh gitu ya. Lanjut. Gimana? Sehat semua ya anak-anak ya? Sehat alhamdulillah Ustaz. Oke. PJJ lancar semua anak-anak. PJJ paralel semua PJJ 3 orang PJJ tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dinikmati. Ini, Gimana mulai? Kayaknya udah mulai ini nih. Alhamdulillah ya, udah nyiapin terus nih hafalan buat dia mulai ya. waduh. Ya, amin Tat. Amin. Tadi kaget saya ada tiba-tiba suruh setoran. Kayak saya salah Sudah jadwal. Kagak ada pengumuman. Waduh, suruh setoran. Habis nungguin 15 menit kita berdua doang sama Boy tadi. Iya ya. Tadi saya makan malam dulu Tat sama bocah-bocah. Anak-anak udah tidur berarti ya. Dipaksa suruh tidur besok pada PJ juga 7. Iya. Alhamdulillah kalau pada sehat. Yang penting sehat dulu lah ya. Insyaallah. Karena Amin. kayak gini sakit dikit udah ngeri juga. Iya Tat. Jauh paling banyak katanya korban jiwanya ya. Persentase. Khususnya di Depok katanya. Tadi situ data dari ya karena Allah jaga kita lah semuanya. Berikutnya ada Kang Doni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana video? Nah, kelihatan juga orang sibuk nih, pulang kantor kan? Ya. Udah WFO ya udah. Udah WFO dari tanggal 2 Juni. Oh, alhamdulillah. Gimana sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Istri sehat. Ya, anak-anak sehat, masih istri sehat. Anak-anak masih di rumah. Enggak, maksudnya kuliah pas liburan ya? Enggak, ada ya satu yang masih ujian akhir semester sih. Oh, masih ya? UI? Iya, cuman ngerjain paper sih yang terakhir. Oh, gitu. Semester besok berarti tetap itu kan? Masih berlanjut? Masih belum jelas kapan. Iya. Apalagi UI kan. Awalnya kan emang di UI kemarin ya. Betul. Dosen-dosennya. Oke. Gimana? Tilawah lancar ya? Alhamdulillah masih dapat lah tiap hari. Tiap hari. Qiyamulail. Nah, yang jadi jamaah tuh sama istri ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, tapi salah ternyata saya nggak berbunyi. Diem-dieman dong. Sama kayak terawih. Tapi alhamdulillah berasa nganten baru dah pokoknya. Baik ya. Jadi Pak Don ini anaknya udah kuliah semua. Anaknya dua-duanya perempuan, Ustadz Umar. Jadi hampir kebanyakan perempuan ya anak-anaknya. Tat, mau nanya dong, Tat. Apa tuh? Ini kan seminggu ini beritanya di Cimanggis atau Depok juga lah, naik lagi nih COVID. Iya. Nah, saya sedikit mulai hari ini menarik diri lagi dari masjid lah gitu. Nggak ke masjid. Boleh, nggak masalah. Nggak apa-apa, Tat ya? Boleh, nggak masalah. Karena emang kondisinya masih kondisi seperti ini, dibuat nyaman aja. Karena dua-duanya masih ada dalilnya. Ke masjid dalam rangka tetap terjaga juga masih boleh silakan. Enggak juga nggak ada masalah. Ya karena memang yang dikhawatirkan OTG ya, orang tanpa gejala. Nggak ada masalah, insya Allah kita masih zonanya bukan zona hijau. Kalau zona hijau itu beda lagi. Ya tetap harus masjid. Ya. Jadi gitu ya semuanya nih kepada semuanya Barat ya. Kalau misalnya kita merasa, kan kita yang tahu ya lingkungan kita tuh seperti apa. Kalau misalnya rasa memang kita nggak itminan ya, hati nggak tenang, boleh sholat di rumah aja nggak masalah. Tapi bukan karena malas, bukan karena ini ya nggak mau, tapi karena tadi ikhtiaton menjaga. Kalau bisa diyakini di rumah lingkungannya bagus, terjaga, ke masjid juga nggak masalah. Tapi tetap ini namanya hifzun nas kalau dalam maqasidus syariah tuh
menjaga jiwa itu ada 5 ya, menjaga harta, keturunan, diantaranya itu jiwa juga, itu bagian dari kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang terdampak corona karena ini wabah, dia wafat, maka insya Allah itu bagian dari mati syahid, tapi secara majazi bukan hakiki. Kalau yang hakiki itu nggak perlu disolatin, langsung dikubur gitu kan. Tapi kalau ini dia ya nggak perlu dimandiin ya, itu langsung kubur. Kalau ini adalah tetap harus dimandikan dan seterusnya. Baik, makasih Pak Don, kabar-kabarnya alhamdulillah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi memang dalam halaqah ini penting bagi kita itu untuk saling bertukar kabar. Ya, jadi jangan sampai sebenarnya kan asolahnya itu kita bisa ngajinya itu dari rumah ke rumah sebenarnya. Agar kita bisa lebih dekat, lebih terjaga ukhuwah di antara kita. Karena di antara cara menjaga ukhuwah itu adalah tabadul azyar. Bergantian saling mengunjungi biar kita tahu kondisi teman-teman kita masing-masing. Tapi dalam kondisi kayak gini berarti kita bisa tadi ya tukar-tukar kabar, informasi. Baik, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjaga keluarganya. Pertama itu dari virus-virus kesyirikan. Yang kedua, menjaga harmonisasi di dalam keluarga dengan istri dan anak-anak. Banyak dialog, banyak ngobrol. Yang ketiga adalah senantiasa mendoakan mereka dan menjaga ibadah-ibadah mereka. Ya, jadi jangan bosan untuk menjaga keluarga kita dari ibadah-ibadahnya. Dalam surat Toha, Allah ingatkan tuh ayat terakhir 132 ya, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan berkah. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat beristirahat. Ya, hampir 2 jam kita bersama. Hadanallahu ikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.